Nah, teman pemilih, ini perdana loh di 2026. Saat ini di ruang podcast kita sudah hadir narasumber seorang wanita atau perempuan, sosok yang cukup menjadi inspirasi untuk kita semua. Apa sih divisi Sosdiklik Parmas dan SDM itu? Pemilu dan pemilihan itu apa sih sebenarnya? Kurang lebih 3 tahun lagi kita akan melaksanakan pemilu ya. Apa sih Ibu? Kan masih lama, masih 3 tahun. Apa sih syarat seseorang itu bisa ikut memilih? Berapa penting sih masyarakat Kabupaten Sorong ikut dalam pemilihan? Namun yang hadir di TPS itu hanya berjumlah 61.794 pemilih. Nah, apa ini maknanya Ibu? Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Sorong, ruang ngobrol santai tapi bermakna, membahas hal-hal seputar demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sorong. Bersama saya, Pupung Andriani yang akan menjadi host dalam episode Scroll boleh, golput jangan ya dek. Nah, teman pemilih, jangan lupa juga follow terus akun resmi media sosial milik KPU Kabupaten Sorong, baik Facebook, Instagram, Twitter, X maupun TikTok, agar teman pemilih tidak ketinggalan dalam informasi-informasi resmi yang KPU Kabupaten Sorong bagikan. Nah, teman pemilih, ini perdana loh di 2026. Tahun 2026 kita melakukan podcast kembali. Nah, teman pemilih, gimana nih kabarnya dalam situasi atau suasana Ramadan ya? Pastinya puasanya lancar-lancar ya teman pemilih. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima ya. Nah, saat ini di ruang podcast kita sudah hadir narasumber seorang wanita atau perempuan, salah satu pemimpin juga di KPU Kabupaten Sorong. Beliau adalah sosok yang cukup menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Beliau juga sering memberikan masukan-masukan kepada seluruh stafnya di KPU Kabupaten Sorong. Siapa beliau? Mau tahu teman pemilih? Langsung aja kita sapa beliau. Ibu Yanti Kambuaya. Selamat datang Ibu. Iya, gimana kabarnya Ibu? Ya, puji Tuhan Mbak Pupung. Situasi atau suasana hari ini ya baik. Oke, ya Ibu boleh sapa dulu dong teman pemilih dimanapun berada. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, teman pemilih, beliau ini adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Sorong, periode 2023-2028. Benar begitu ya Ibu ya? Benar Bu. Ya, siap. Oke. Iya Ibu, apa sih Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM itu? Baik Mbak Pupung, berkaitan dengan Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Itu adalah satu divisi yang melekat pada bidang saya, yang artinya atau kepanjangannya adalah sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Sosialisasi pendidikan pemilih adalah tugas bagaimana kebetulan divisi saya yang bagaimana saya harus melakukan sosialisasi pendidikan pemilih lebih kepada pemilih pemula, kepada perempuan, dan lain-lain. Yang berikut adalah partisipasi masyarakat. Itu juga adalah salah satu sosialisasi di mana bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau khalayak umum dalam peningkatan partisipasi pada penyelenggara pemilu. Yang berkaitan juga dengan sumber daya manusia adalah itu salah satu divisi yang sangat penting juga untuk pengelolaan atau pengelolaan salah satu sumber daya manusia. Berarti terkait kepegawaian ya? Iya, di dalam sekretariat KPU. Oh gitu. Berarti yang melekat di Ibu ini SDM ini khusus sekretariat aja atau mungkin penyelenggara seperti mungkin di bawah kita seperti badan ad hoc juga mungkin seperti itu ya? Baik, terima kasih Bu Pupung. Iya.
berkaitan dengan itu terkait SDM, dia tidak saja melekat pada pengelolaan sumber daya atau penyelenggara di tingkat sekretariat, namun pada saat proses tahapan pemilu berlangsung, di situ kami juga bertugas dalam melakukan pembinaan, satu pembinaan kepada struktur kami di bawah, yaitu PPD dan juga PPS, bahkan sampai kepada KPPS. Oke, adalah suatu kerja-kerja daripada divisi kami. Oh, seperti itu. Berarti berat juga ya pekerjaannya ya. Iya Ibu. Oke, kalau tadi Ibu menjelaskan tentang divisinya Ibu ya yang melekat di pekerjaan Ibu sehari-hari. Nah, kalau di tahun 2024 kemarin ini Ibu ya, kita masuk ke pertanyaan ini ya. Di 2024 itu kan ada 2 pemilihan ya atau pemilu ya. Ada pemilu dan ada pemilihan. Nah, kalau boleh tahu itu apa sih bedanya atau itu apa sih artinya Ibu? Pemilu dan pemilihan yang pastinya memang ada perbedaan. Kalau bicara terkait dengan pemilu atau pemilihan umum, itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pastinya dalam pemilu itu kita memilih ada 5 jenis pemilihan yang kita pilih. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah atau yang biasa kita sebut dengan pilkada. Itu kita melaksanakan pemilihannya ada 2 jenis pemilihan. Kalau pemilihan umum kita memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi, bahkan DPRD kabupaten kota. Sedangkan pemilihan kepala daerah itu kita memilih gubernur dan wakil gubernur yang tingkat pemerintahannya di tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati tingkat pemerintahannya di tingkat kabupaten kota, sedangkan wali kota dan wakil wali kota itu tingkat pemerintahannya di kota. Jadi pastinya ada dua perbedaan sedikit di situ antara pemilu dan pemilihan. Berarti teman pemilih sudah bisa membedakan ya antara pemilu dan pemilihan. Lebih khusus yang tadi disampaikan kalau pemilu itu tentang memilih presiden saja, dan yang ada di legislatif, sedangkan untuk pemilihan sendiri itu lebih ke daerah ya atau pilkada tadi ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Nah, terus Ibu setelah pemilu dan pilkada kemarin 2024 ini sudah selesai ya 2 tahun, kurang lebih 1 tahun lebih ya kita udah melewati itu. Nah, apa sih kesibukan Ibu sekarang mungkin di bagian Sosdikli, Parmas dan SDM? Baik, untuk sementara yang pastinya saya melaksanakan tugas keseharian saya sebagai anggota KPU atau penyelenggara di Satker KPU Kabupaten Sorong, dan juga ada tugas-tugas yang dilaksanakan dari setiap divisi-divisi dalam 1 tahun lebih berjalan ini. Contoh seperti divisinya saya, bagaimana saya terus melakukan sosialisasi dalam bentuk podcast atau video-video pendek, dan juga teman-teman di divisi lain seperti divisi perencanaan data dan informasi, mereka sedang mengerjakan tentang data pemilih berkelanjutan. Selain itu juga ada teman-teman di divisi teknis penyelenggara, mereka juga sedang melaksanakan pemutakhiran data partai politik. Selanjutnya mereka di bagian divisi KUL atau keuangan umum logistik, itu mereka sedang mengerjakan persiapan laporan-laporan pertanggungjawaban keuangan. Begitu. Berarti artinya setelah pemilu atau pilkada ini kita nggak nganggur ya, kita tetap banyak kerjaan yang harus kita laksanakan ya atau kita lakukan ya. Di tahun 2029 nanti nih ya, kurang lebih 3 tahun lagi kita akan melaksanakan pemilu ya, benar ya Ibu ya? Oke. Nah, dalam masa 3 tahun ini kan kita ada persiapan-persiapan nih. Sebenarnya untuk apa sih Ibu? Kan masih lama, masih 3 tahun. Yang pastinya pesta demokrasi itu bukan salah satu event yang kita kerja dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu untuk kita melaksanakan event itu. Yang
di mana membutuhkan kerja-kerja KPU untuk sampai kepada saat itu atau pada saat pesta demokrasi itu, ya pastinya KPU terus melakukan pendidikan pemilih atau melakukan sosialisasi dalam bentuk Ghost to School, Ghost to Campus untuk mempersiapkan bagaimana partisipasi masyarakat di wilayah itu atau di wilayah Kabupaten Sorong dalam persiapan menyukseskan pesta demokrasi itu. Alasan lain kenapa KPU melaksanakan tugas-tugas dalam rentang waktu yang begitu lama untuk sampai kepada 3 tahun yang tadi dimaksudkan untuk kita melaksanakan pesta demokrasi, yaitu bahwa kita mempersiapkan itu semua sehingga dapat menekan angka golput atau melawan hoax-hoax yang terjadi pada saat pesta demokrasi nanti. Ketika kita menekan angka golput dan juga melawan hoax, yang pastinya partisipasi kita tidak akan semakin bertambah naik. Oke, dengan sendirinya dia akan meningkat ya, Ibu ya. Benar-benar. Iya, benar sekali teman pemilih ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yanti bahwa memang seperti itu kerja-kerja KPU bukan tiba-tiba di 2029 langsung datang ke TPS memilih ya, tetapi di balik itu semua ada 3 tahun yang harus KPU lalui untuk sampai ke hari pemungutan suara itu. Oke, artinya kita ini kerja nggak kebut semalam ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi kita merubah mindset bahwa walaupun masih ada 3 tahun, boleh dicontohkan, mungkin saya sedikit contohkan seperti kalau anak sekolah ya, dia itu kan akan melaksanakan ujian, dia pastinya kan akan belajar hari-hari sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya supaya hasil yang dicapai itu kan pasti baik atau sesuai dengan nilainya memuaskan. Nah, kurang lebih berarti KPU seperti itu ya. Jadi dalam 3 tahun mengisi sampai dengan nanti 2029, KPU juga tetap melaksanakan tugas-tugas yang mendukung untuk sampai di 2029 itu ya. Nah, teman pemilih, obrolan kita makin seru bersama Ibu Yanti Kambuaya selaku Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Kita lanjut lagi ya ngobrolnya dengan Ibu. Nah, Ibu, ngomongin pemilu nih, biasanya orang langsung mikir kalau hari pencoblosan ya pemilu itu, atau mungkin hari libur nih. Nah, itu benar nggak sih seperti itu? Yang pastinya benar. Kalau kita melaksanakan pemilihan umum atau hari di mana kita datang ke TPS untuk memberikan hak pilih kita, pastinya itu libur nasional. Tetapi bukan soal libur yang dipikirkan adalah bagaimana satu hari itu saja atau kita datang ke TPS mungkin hanya 5 menit di dalam TPS, kita memberikan hak pilih kita itu dia menentukan pemimpin kita untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Jadi pentingnya bagaimana kita datang memberikan hak kontribusi kita, bukan soal libur dan lain-lain, tetapi kontribusi kita yang bagaimana kita menunjang pembangunan di 5 tahun ke depan dalam kita memilih pemimpin-pemimpin. Siapa pemimpin-pemimpin yang kita pilih itu ditentukan dari 5 menit kita yang sementara kita berada di TPS saat itu. Jadi bukan soal libur ya. Lebih penting itu bagaimana kita datang ke TPS untuk memilih pemimpin kita untuk memimpin kita pada 5 tahun ke depan. Pastinya kita pilih presiden, DPR, DPD dan DPRD. DPRD ya ada DPRD provinsi, ada juga DPRD kabupaten kota. Yang kita pilih mereka pada saat itu untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita 5 tahun ke depan. Berarti termasuk di dalamnya juga itu ya, memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota. Iya, benar sekali. Ibu, dari tadi ini kita udah ngobrol-ngobrol soal pemilih dan pemilihan ya. Tapi ngomong-ngomong, apa sih syarat seseorang itu bisa ikut memilih? Berdasarkan PKPU 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, pasal 4, syarat-syarat untuk menjadi pemilih, yang pertama pastinya genap berusia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah kawin atau menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya,
berada pada satu wilayah atau suatu negara itu dengan dibuktikan bahwa dia mempunyai KTP elektronik atau kartu keluarga atau KK, dan selanjutnya tidak sedang menjalankan tugas sebagai TNI Polri. Itu adalah syarat di mana seseorang dikatakan bahwa dia punya hak sebagai pemilih untuk ikut dalam berpesta demokrasi atau menyukseskan pesta demokrasi. Oke, baik Ibu. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi ya, jadi dalam hal seseorang itu bisa mengikuti pemilihan tadi ya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku lah intinya ya. Seseorang itu bisa hadir ke TPS dengan membawa KTP elektronik tadi ya, berdomisili di negara Republik Indonesia, di wilayah di mana dia terdaftar sebagai pemilih. Oke, bisa dibuktikan dengan KTP atau mungkin tadi paspor ya. Kalau dia sebagai pemilih luar negeri ya dibuktikan dengan itu. Oke, iya. Baik Ibu, banyak yang bilang tuh kalau partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada itu kunci demokrasi. Nah, tapi sebenarnya itu seberapa penting sih masyarakat Kabupaten Sorong ikut dalam pemilihan? Yang pastinya sangat penting, karena setiap satu suara itu punya kekuatan yang sangat besar, dan satu suara itulah yang menentukan pemimpin kita untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Bayangkan kalau misalnya banyak orang yang apatis atau golput, malas tahu, tidak mau datang ke TPS, itu dampaknya kepada kita tuh seperti apa? Pembangunan pasti tidak akan berjalan dengan baik. Benar. Maka dari itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencerminkan, dalam meningkatkan partisipasi. Itu adalah satu cermin di mana masyarakat dapat bisa menjangkau kebutuhan luas. Salah satunya itu kita meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu-pemilu mendatang nanti, sehingga kalau partisipasi kita semakin meningkat atau semakin naik, ya kita juga semakin menikmati pembangunan itu juga dengan baik. Benar sekali Bu. Iya. Berarti artinya kalau bisa dianalogikan atau digambarkan ya, kalau kita tidak datang ke TPS itu sama aja kayak kita menyerahkan hak suara kita atau hak pilih kita kepada orang yang ini ya, yang mungkin kita tidak kenal atau kita tidak tahu visi misinya atau kita tidak tahu apa yang nanti akan dikerjakan pada saat dia terpilih. Ya benar Ibu. Ya baik Ibu, kalau kita berkaca ke pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 kemarin tuh aman nggak Ibu? Bisa digambarkan secara umum Ibu dinamika demokrasi di Kabupaten Sorong saat itu? Berkaitan dengan pesta demokrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 kemarin, yaitu pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Kami di Kabupaten Sorong itu berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat. Yang pastinya terjadi itu bukan karena kerja-kerja daripada KPU saja, tetapi juga ada dukungan-dukungan dari penyelenggara, yaitu KPU dan juga Bawaslu dan juga stakeholder. Dalam hal ini pemerintah dan juga TNI Polri, yang selalu kita melakukan koordinasi yang baik dengan menjaga kerja-kerja yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sorong. Disitulah terciptanya pemilu yang berjalan dengan damai dan bermartabat. Benar Ibu, berarti penting banget ya hubungan dengan menjaga hubungan ya bersama dengan stakeholder baik yang tadi Ibu sampaikan ya, TNI Polri, pemerintah daerah, Bawaslu, dan mungkin tidak lain tidak bukan masyarakat kita sendiri ya, mereka juga kunci dari keberhasilan kita ya, seperti itu ya Ibu ya. Dari tayangan podcast yang sebelumnya nih ya Ibu ya, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sorong itu waktu pilkada kemarin ya 2024 yang lalu itu berada di 69,10%, di mana jumlah pemilih ya yang berjumlah 89.424 pemilih, yang dimana itu terdapat DPT, terdiri dari DPT, DPTB, kemudian DPK. Namun yang hadir di TPS itu hanya berjumlah 61.794 pemilih. Nah, dari yang menggunakan hak pilih ini, apa ini maknanya Ibu?
Yang menggunakan hak pilih yang pastinya sudah terdaftar sebagai pemilih. Namun yang membuat sehingga angka partisipasinya sedikit menurun, itu ya pastinya kembali kepada mungkin kurangnya kesadaran dalam berdemokrasi dan informasi-informasi hoax. Informasi hoax itu juga adalah salah satu di mana sedikit menekan juga kepada sifat apatis yang dilakukan atau yang diterima langsung oleh para masyarakat atau pemilih-pemilih muda. Sedikit malas tahu, tidak datang ke TPS untuk memberikan hak pilih mereka. Sebenarnya kalau kita ingin mendukung atau menyukseskan satu pembangunan di wilayah kita atau pada salah satu kabupaten, contoh seperti kita di Kabupaten Sorong, itu dengan adanya kita tidak acuh tak acuh ya, kurang memberikan hak demokrasi kita, yang pastinya dia akan menurun pada mempengaruhi akan mempengaruhi kepada partisipasi. Artinya itu yang disampaikan Ibu kan faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat partisipasi masyarakat. Nah, kalau melihat dari presentasi yang tadi sempat disampaikan, ada PR besar berarti ya yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong untuk mengenjot kembali jumlah partisipasi masyarakat itu supaya meningkat. Nah, ini Ibu, kira-kira untuk kendala atau tantangan apa sih yang selama ini dihadapi? Benar, memang partisipasi kita sedikit menurun pada pemilu dan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 kemarin. Sehingga hal ini adalah menjadi satu tantangan yang bagaimana kami KPU terus semakin meningkatkan sosialisasi kita secara sistematis, biar bagaimana kita dapat melakukan sosialisasi melalui pendidikan pemilih dan juga sosialisasi Ghost to Campus, Ghost to School dan Ghost to Campus. Itu adalah salah satu upaya-upaya yang akan kita laksanakan untuk bagaimana kita meningkatkan partisipasi di pemilu-pemilu yang mendatang. Lebih kepada terfokus dan lebih adaptif untuk menjangkau karakter masyarakat Sorong, baik dari sisi geografis terpencil, kelompok adat, pemilih pemula dan tantangan akses yang ada di Kabupaten Sorong. Memang kita tahu secara bersama-sama bahwa Kabupaten Sorong ini memiliki 30 distrik dengan jangkauannya begitu luas dan 253 kampung kelurahan yang sangat membutuhkan dukungan dan kerja keras dari kita sebagai penyelenggara, dalam hal ini KPU, untuk lebih aktif lagi melaksanakan sosialisasi. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi kita di pemilu-pemilu yang mendatang. Ya, benar sekali Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, mungkin ada contoh konkret seperti apa Ibu? Baik, contoh konkret seperti saat ini kita sedang melaksanakan sosialisasi dalam bentuk podcast. Ini adalah salah satu sosialisasi juga yang dapat kita sampaikan kepada khalayak umum berkaitan dengan pendidikan pemilih. Artinya pada saat pemilih itu bukan saja kita serta-merta langsung disebut sebagai pemilih, tetapi ada syarat-syaratnya yang pemilih di luar sana mereka memahami, sehingga mereka tahu lebih kepada pemilih pemula standar umur berapa saya punya hak sebagai pemilih, terus bagaimana cara untuk memberikan hak pilih kita atau bagaimana cara untuk mengikuti proses pemungutan suara itu seperti apa. Itulah yang bagaimana kami KPU melakukan sosialisasi melalui podcast. Artinya kita KPU juga itu ya memberi pemahaman ya terkait demokrasi itu ya. Oke. Secara tidak langsung kita memberikan pendidikan politik juga ya.
Nah, teman pemilih, kita udah sampai di segmen terakhir ngobrol bareng dengan Ibu Yanti Kembua ya. Ibu, sebelum kita akhiri nih, kira-kira mungkin ada nggak pesan atau harapan Ibu untuk teman pemilih dimanapun berada? Pesan kami yang dapat kami sampaikan yaitu KPU Kabupaten Sorong mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun budaya demokrasi yang sehat dan inklusif. Partisipasi teman pemilih menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang kuat dan berintegritas. Setiap suara memiliki nilai yang sama dan menentukan arah pembangunan di Kabupaten Sorong. Jadi jangan lupa bahwa satu suara kita itu sangat penting untuk menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Karena satu suara kita itulah yang kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Benar sekali, Bu. Nah, kalau tadi itu kan pesan ya, kalau harapan Ibu? Harapan KPU Kabupaten Sorong yaitu masyarakat semakin sadar bahwa memilih adalah hak sekaligus tanggung jawab untuk menentukan masa depan Kabupaten Sorong itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan adalah partisipasi pemilih dalam meningkatkan partisipasi pemilu pilkada, tidak hanya dalam memberikan suara tetapi juga dalam mengawal setiap tahap proses demokrasi atau mengerti proses demokrasi itu dengan baik. Selanjutnya harapan kami juga generasi muda berperan lebih besar sebagai motor edukasi politik di lingkungan sekolah, kampus, komunitas dan media sosial lainnya. Itu adalah harapan kami. Dan juga kerjasama antara KPU, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan dan semua elemen masyarakat semakin kuat untuk memperluas pendidikan pemilih yang inklusif sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu-pemilu mendatang. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya, luar biasa sekali pesan dan harapannya buat teman pemilih dimanapun berada. Begitu juga dengan harapan saya sendiri ya, pasti harapannya itu partisipasi meningkat, kemudian golput, tidak ada lagi golput ya, masyarakat kita di Kabupaten Sorong tidak lagi golput dan masyarakat bisa hadir ke TPS sesuai dengan hati nurani mereka menyalurkan hak suara mereka. Ya, teman pemilih khususnya anak muda Kabupaten Sorong, kita ini bukan cuma penonton dalam cerita demokrasi loh. Kita adalah penentunya masa depan daerah ini, dari pendidikan, lapangan kerja, sampai pembangunan, itu ada di tangan kita juga. Lewat peran kita bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, partisipasi kita dalam pemilu dan pilkada bukan sekedar datang ke TPS dan mencoblos. Ini tentang menunjukkan bahwa generasi muda Sorong itu peduli, kritis, dan siap bertanggung jawab atas masa depan sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan arah Sorong tanpa suara kita di dalamnya. Karena satu suara mungkin terlihat kecil, tapi ketika ribuan anak muda bergerak bersama, itu jadi kekuatan besar loh. Jadi teman pemilih jangan cuma aktif di media sosial ya, aktif juga dong di demokrasi. Karena Sorong butuh ide kita, energi kita, dan suara kita. Terima kasih Ibu Yanti, Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM ya KPU Kabupaten Sorong sudah berkenan hadir ya di podcast kita kali ini. Sampai ketemu ya teman pemilih di TPS nanti, dan pastikan suara muda Sorong benar-benar terdengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga persatuan, sebarkan informasi yang benar, dan mari terus merawat demokrasi di Kabupaten Sorong. Salam KPU melayani. Bye-bye.